الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah majlis ta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah ab'asu fi kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Gunyah, satu bahasan yang di dalamnya mengandung persoalan yang di batas waktu ini kita berada pada bulan Ramadan, bulan yang penuh kebahagiaan, bulan yang penuh ibadah bagi kita, sehingga Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, Assalamualaikum ya Syahrasyam, Assalamualaikum ya Syahrasyam, wahai salam, wahai bulan yang di dalamnya ada orang-orang berpuasa, bulan yang ditentukan Allah, dipilih Allah dari 12 bulan yang lain, dipilih Allah untuk melaksanakan ibadah. Assalamualaikum ya Syahral Qiyam, wahai Ramadan, wahai bulan yang di dalamnya ditegakkan salat-salat malam, itu salat tarawih ya, biasa salat tarawih orang. Assalamualaikum ya Syahral Iman, wahai bulan yang di dalamnya orang dapat memupuk keimanannya. Assalamualaikum ya Syahral Quran, wahai bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Assalamualaikum ya Syahral Anwar, wahai bulan Ramadan yang kamu di dalamnya itu ada cahaya-cahaya, orang-orang yang mendambakan nur Allah, maka di bulan ini orang-orang akan bertambah nurnya di jiwanya. Assalamualaikum ya Syahral Maghfirah wal Ghufran, wahai bulan yang di dalamnya mengandung maghfirah dari Allah, mengandung waktu yang dibukakan Allah seluas-luasnya orang untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah membuka ampunannya pada bulan ini. Assalamualaikum syahrad darajat wan najata minad darakat, wahai bulan yang di dalamnya orang akan dinaikkan Allah derajatnya, makomnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang menyelamatkan orang dari segala kotoran-kotoran, dari segala hawa nafsunya. Assalamualaikum ya Syahras Taibin al-Abidin, wahai bulan yang di dalamnya mengandung waktu di mana orang secara leluasa dapat bertaubat. Disitulah waktu hamba-hambanya untuk secara penuh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum ya Syahral Arifin, wahai bulan yang di dalamnya mengandung orang-orang arif, atau menjadikan di dalamnya banyaknya bintang-bintang gemerlap, menjadikan menjadi orang-orang yang arif. Subhanallah, banyak sekali ya ucapan beliau. Beliau menyebut tentang bulan ini sehingga lebih banyak dari kosakata yang kita ketahui ya, itu diantaranya, padahal panjang lah gitu ya. Hari ini kita masuk pada tentang Lailatul Qadar, karena akhir pada 20 akhir atau 10 yang kedua ini, 10-20, jadi 2 kali. Yang ketiga adalah 10 akhir daripada bulan Ramadan. Ini ada di dalamnya, disebut di dalam hadis Nabi tentang Lailatul Qadar. Sekarang kita ingin tahu bagaimana pandangan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tentang ayat ya, terutama tentang ayat Al-Quranul Karim atau surah daripada yang biasa kita dengar, surah Al-Qadar, tentang Lailatul Qadar. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam Qadar. Hai, maknanya adalah ila akhiri surah, sampai akhir surah. Fa'anjalnahu kinayah anil Qur'ani anjalahullahu ta'ala minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya ila safrati. Maksudnya adalah, ujar beliau,
sampai pada akhir surah itu satu kesatuan. Inna anzalna itu sampai yang biasa kita baca, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, sampai seterusnya ayat akhir itu adalah satu kesatuan ayat yang itu menunjukkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran. Nah, jadi ayat itu menunjukkan, surah Al-Qadar itu menunjukkan Allah menurunkan Al-Quran, yaitu min lauhil mahfuz ila sama'id dunya, dari lauh mahfuz ke langit dunia. Apa maksudnya? Inilah yang dikenal istilah tidak ada huruf dan tidak ada suara, yang dikenal biasa di dalam tafsir Al-Quran, tanpa huruf dan tanpa suara. Subhanallah. Bagaimana maksudnya? Maksudnya di dalam kalam Allah. Jadi Al-Quran ini diturunkan Allah pada malam Lailatul Qadar itu ialah dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Lauh Mahfuz itu adalah catatan yang dipelihara oleh Allah, diajali Allah, yang sifatnya disebut dengan penciptaan kalam. Jadi luar biasa. Maksudnya begini lagi supaya bisa pahami. Sebelum dunia ini diciptakan, alam semesta diciptakan, Al-Quran itu sudah ada. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu sudah ada bukan hanya sebelum kita ada, sebelum kehidupan ini ada, bahkan sebelum langit dan bumi ini ada, sudah dicatat Allah, dikumpulkan Tuhan, sudah dibuat satu kesatuan sebagaimana kitab yang nanti kita baca, bagaimana biasa kita baca. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan kalam Allah itu ajali. Nah, itu diturunkan Allah, itu berada di namanya adalah Lauh Mahfuz. Kemudian diturunkan Allah ila sama'id dunya. Nah, dari Lauh Mahfuz ke sama'id dunya ini terjadi itu adalah pada bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan, berdasarkan hadis 10 akhir daripada bulan Ramadan. Kalau berdasarkan ayat Quran di bulan Ramadan, begitu aja. Itu yang dimaksud wahumul kutubatu minal malaikah, yang itu Al-Quran itu adalah catatan-catatan langsung minal malaikah, yang dibawa oleh para malaikat. Pakana yanjulu pitil kalailati min lauhil mahfuz ala qadarin ma yanjulu bihi Jibril alaihi salam bi iznillahi ta'ala. Nah, yang ketika itu adalah turunnya pada malam yang sering diterangkan itu dari Lauh Mahfuz atas ukuran yang telah ditetapkan Allah. Apa saja yang diturunkan itu bersamanya adalah melewati Jibril alaihissalam. Jadi ibaratnya kalau dipahami mungkin menggunakan logika, bisa salah, bisa benar. Jadi malaikat itu, Jibril itu membawa cahaya yang dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Nah, langit dunia itu di mana tempatnya? Ya di langit dunia, maksudnya yang nanti dari langit dunia itu Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tanpa huruf dan tanpa suara. Bahkan dikatakan sebagian para ulama bahwa itulah yang disebut, contohnya disebut oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, juga disebut oleh Imam Bazuri, tanpa huruf, tanpa suara. Kalau tanpa huruf, tanpa suara, Jibril pun tidak tahu apa isinya secara keseluruhan masih. Subhanallah. Jibril itu tahu setelah Nabi menyuarakan, menyampaikan. Karena itu ketika diturunkan itu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra kata Jibril, Iqra. Jibril tidak tahu, cuma suruh membaca saja. Lalu Nabi membaca, yang disebut dalam riwayat mengulang katanya. Sebenarnya Nabi langsung membaca Iqra bismi rabbikal ladzi. Baca Muhammad. Jadi Muhammad baca apa kata Muhammad? Baca aja yang ada dalam diri kamu, dalam jiwa kamu, dalam ruh kamu. Ruh kamu itu yang kamu baca. Lalu Nabi Muhammad
menggunakan roh beliau, lalu terbacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya, yaitu 5 ayat ya, waktu yang pertama. Seperti itulah seterus menerus, sehingga ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi, Jibril mengambil dari langit dunia membawa kepada Nabi. Membawa ini biasnya adalah seperti cahaya ya. Nah, bahasanya ya, kalau dibiaskan dengan bahasa, dengan penafsiran adalah cahaya, nurun. Jadi Nabi membaca, makanya Nabi ada pingsan sempat, kemudian Jibril menemani Nabi. Ketika Nabi membacakan, Jibril menemani Nabi mendengarkannya. Subhanallah, itulah yang disebut dengan tugas Jibril membawa wahyu, maksudnya adalah mengawal wahyu itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biiznillahi ta'ala ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pisanati kulluha, yang seluruhnya tersimpul di dalam tahun-tahun itu, yaitu Quran itu diturunkan selama 23 tahun ya, 23 tahun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ila misliha, nah, dari semisalnya atau semisal yang kita ceritakan tadi itu selama 23, seolah-olah satu kumpulan. Hatta nazal al-Quran kulluhu fi lailatul qadar min syahri Ramadan ila samai dunya. Adapun yang dari Lauh Mahfuz ke alam dunia, atau yang disebut dengan sama'id dunya, alam dunia, itu hanya terjadi pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar namanya, pada malam Lailatul Qadar katanya, menurut Syekh Abdul Qadir Jilani. Di sini beliau sama dengan penafsiran pada ulama Ahlus Sunnah ya, karena beliau adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama penafsiran dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama juga dengan pemahaman Imam Nawawi. Jadi turunnya misalnya Lailatul Qadar itu, misalnya dalam kadar ini misalkan jangan dipahami nanti seperti itu. Misalnya Lailatul Qadar itu terjadi hanya 1 jam, berarti hanya dalam 1 jam itulah terjadinya turunnya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Subhanallah, mungkin kurang daripada itu, mungkin per detik, hitungan detik ya. Pergi alam Lauh Mahfuz dengan alam langit dunia ini beda. Nah, kenapa jadi ulama menyebut ila sama'id dunia dari Lauh Mahfuz? Karena Lauh Mahfuz itu di luar ruang alam kita, di luar ruang alam kita. Sedangkan alam dunia yang di sini adalah di ruang waktu kita. Jadi bayangkan. Makanya kalau kita mengenal Allah, jangan dipahami Allah itu seperti dalam ruang waktu seperti kita, jangan. Ini salah satu pemahaman. Coba bayangkan, Lauh Mahfuz saja sudah di luar waktu kita ini. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah As-Sajdah, nanti lihat lagi ya, miqdaru alfasanatim mimma ta'udun. 1 tahun di sisi Allah, 1 hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun di sisi kita. Itu perumpamaan saja masih. Kalau tidak dibuat angka seperti itu, manusia yang tidak mengerti. Nah, maka dibuat Allah angka seperti itu. Itu perumpamaan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu, beberapa sahabat Ibnu Abbas mengatakan dan beberapa sahabat yang lainnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, yakni anjalna Jibril bihaji surah wa jamilatul Quran fi lailatul qadri ala kutubati summa nazala ba'da zalikan nazman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salasi wa isrina sanah bisa iris suhuri wal ayami wal layali wal awqati. Maka menurut Ibnu Abbas, Jibril alaihissalam membawa Al-Quran itu, surah itu dengan jumlah Quran yang sekarang kita ketahui ini ya, semua itu nazman ini bintang-bintang, maksudnya berangsur-angsur ya, seperti bintang kan, berkelap-kelip gitu. Jadi berangsur-angsur kepada Rasulullah selama 23 tahun namanya. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi 23. Bisa iri suhur wal ayam, di seluruh waktu bulan yang terjadi selama 23 tahun itu, baik pada siang-siang hari maupun pada malam-malam hari,
wal auqati, dan seluruh waktu yang terjadi di dalam siang dan malam itu. Subhanallah. Untuk apa? Untuk apa memahami? Untuk supaya kita bersemangat. Kita bersemangat, nanti apa sih yang kita perlukan di dalam waktu seperti itu. Nah, berarti waktu itu adalah waktu yang sangat mulia sekali. Karena waktu itu sendiri, dalam konteks ini bulan itu sendiri makhluk. Maka sebagai yang diciptakan Allah, maka mulia sekali dipilih. Kenapa? Karena dipilih terjadi pada bulan Ramadan, bukan pada bulan yang lain. Subhanallah. Maka Allah berfirman lagi, fi lailatul qadar, yakni pada malam qadar. Kenapa disebut qadar? Nah, qadar itu kalau diterjemahkan bahasa ya ukuran, artinya bisa ketentuan, bisa artinya sesuatu yang ditentukan, ya apalah artinya. Tapi dipahami itu terjadi malam qadar. Malam qadar itu terjadi pada bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan malam. Fi lailatin. Nah, ini kan yaitu pada malam lailati azimatin, pada malam yang lailatin azimatin yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berkata fi lailatil hukmi, yaitu pada malam hikmah, atau disebut juga malam hikmah. Wasumiyat lailatul qadri ta'ziman laha liqadriha li'anallah ta'ala yaqdiru biha ma yakunu min amri sana ila amsaliha minal amil makbul. Karena pada malam-malam itu Allah membesarkan pula bukan ayat Al-Quran saja, tetapi juga yang di sekelilingnya, yaitu malam yang di sekeliling itu memuliakan malam-malam tersebut yang dikadarkan Allah untuk menyimpan rahasianya, ya, dari urusan yang khusus daripadanya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu lailatul qadar? Nah, lailatul qadar, ya Muhammad, wahai Muhammad, maksudnya apakah yang dimaksud dengan lailatul qadar? Ini untuk mengajarkan kepada kita kiasan untuk kita umat Nabi Muhammad. Ya Muhammad, laula anallah, andaikan Allah a'la maka bi azamatiha faqulu ma fil Qur'an wa ma adrak faqat limahu wa ma bihi wa ma yadrik falam yudruh. Maka wahai Muhammad, sesungguhnya andaikan tidak Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadamu, tidak menyampaikan kepadamu keagungannya itu, maka kamu tidak akan tahu sedikit pun tentang apa-apa, tentang sejarah bagaimana Quran itu bukan sekedar sifatnya langsung kepada kamu, Allah berkehendak langsung kamu begitu, tapi sudah ajali diadakan Allah. Subhanallah. Ayo, ini kemahaan Allah. Siapa yang bisa begini? Tidak ada manusia. Per detik, per menit aja pun sebelum dikerjakannya, dia tidak tahu apa yang dikerjakannya. Semenit atau setengah menit sebelum dikerjakan. Subhanallah. Lupa. Ayo, maha agung sekali kan Allah ini. Nah, jadi kita memahami ini sambil kita mengenal betapa kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tahu juga Allah itu sudah maha kuasa, siapa sih yang iya betul, tapi perinciannya bagaimana? Nah, perinciannya inilah yang digandrungi, disukai mendengarkannya, memahaminya bagi ahli ma'rifatullah. Nah, asik kan begini. Jadi kita mendengarkan ini sambil mendapatkan ibrah, bukan hanya pahala tapi juga ma'rifatullah, ilmu yang menjadikan kita ingin terus-menerus mendekati Allah, pengetahuan ma'rifah yang menjadikan kita terus ingin berada dalam kurbah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barulah kamu tahu dengan ayat wahyu Allah itu kepada kamu Muhammad, kamu lalu mengerti tentang hidup ini, kamu jadi mengerti tentang apa sesungguhnya yang seharusnya kamu lakukan. Itulah pentingnya kita membaca Al-Quran. Makanya malam Lailatul Qadar disebut juga
malam yang qara Al-Quran, malamnya orang-orang atau qiyamul lail mendirikan sholat, mendirikan bacaan Quran, karena memang ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal Lailatul Qadar, tadi sudah, Lailatul Qadar itu wakila hiya Lailatul Mubarakah. Dia disebut juga dengan malam yang diberkahi. Kenapa jadi diberkahi? Karena puasanya? Bukan, ternyata bukan masalah puasa saja, ternyata ya karena puasa iya. Karena itu orang puasa itu karena sambil juga bukan hanya menahan nafsu, tapi juga sambil bertakjub, mentakjubkan Allah, bertakjub kepada Allah, mengagumi Allah, yang dimana malamnya pada bulan puasa ini, malamnya ada terjadi sebuah peristiwa sejarah. Allah menurunkan Al-Quran subhanahu sebagai tanda kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad, kepada kita semua umat Nabi Muhammad, kepada seluruh manusia. Ya Allah, ini tanda kasih sayang Allah. Andaikan kita tidak ada Quran, apa pegangan kita nih? Pedoman kita ini apa? Nggak ada pedoman apa-apa kita. Yang sudah ada pedoman ini aja kita masih bertengkar kadang-kadang masalah-masalah Al-Quran. Apalagi tidak ada sama sekali makinnya. Subhanallah. Karena itu kita mulai belajar bagaimana mempelajari agama ini. Al-Quran ini bukan di atas gebukan pertengkaran. Bukan atas gebukan perselisihan pendapat, bukan di atas gebukan perdebatan. Berdebat itu ada di ruang ilmiah, di ruang ilmuwan. Biarkanlah para ilmuwan kita, ilmuwan ini para ulama-ulama, misalnya masalah hukum, ulama fikih, silahkan mereka mendemonstrasikan pengetahuan mereka di arenanya. Kalau kita sekarang nih arenanya adalah arena, kalau di dalam NU bahsul masalih, misalnya pembahasan masail fikih khusus di sana. Kalau di perguruan tinggi ada khusus di perguruan tinggi, setiap perguruan tinggi itu ada khusus. Perguruan tinggi Islam juga ada bahas secara ilmiah tentang kajian-kajian keagamaan yang sifatnya di situ perdebatan. Makanya mereka ada seminar-seminar dan seterusnya. Ada ruang mahasiswa dan dosen berdebat, dosen mengajarkan bagaimana satu perdebatan dengan perdebatan yang lainnya, bagaimana memahami sesuatu secara rinci dan masing-masing. Indah sekali. Nah, itu bukan di ngomong di YouTube lalu memprotes orang, itu kecewa liar ya. Kita tidak perlu pamer ilmu, apalagi pamer ilmu kepada orang-orang awam. Jangan kepada orang awam. Tapi kan itu juga ada kiai itu dia berceramah itu bagus menyampaikan agama. Makanya kalau kiai rata-rata yang menyampaikan agama tidak ada masalah, tidak ada problem. Kalau kiai menyampaikan agama, mereka mengajarkan sudah hal yang sudah baku, yang sudah tetap, yang sudah tidak lagi perlu diperdebatkan. Nah, kalau ada orang memperdebatkan tuh biasanya kecewa liar ya. Kecewa liar ini ya itulah yang kelompok-kelompok tertentu sekarang sempalan-sempalan suka sekali membid'ahkan, mengkafirkan orang. Itu ngomong bukan di perguruan tinggi, bukan di bahsul masail. Tadi itu tidak juga, harusnya di situ kan langsung debat. Situ kan ada ahlinya ya kan, bisa aja bertemu nanti. Nah, itu tadi itu. Mudah-mudahan memberikan manfaat ya. Nah, seperti yang ini, Lailatul Qadar ini, saya Abdul Qadir Jalani pun mengajarkan hal yang sudah pasti yang disepakati oleh kita bersama ya. Lailatul Qadar itu kata Al-Quran, khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan, yakni al-amalu. Disitulah ada amal bagi orang beribadah. Kalau tidak beribadah ya nyaman aja, masa malam itu nyaman aja, enak aja dia, tentram aja dia.
Tapi beruntung lagi kalau kita dapat beribadah pada malam itu, karena kita tidak tahu, lalu 10 hari akhir dari Ramadan paling tidak itu ya, kalau bisa sebulan penuh ya. Nah, tidak tahu sebulan 10 hari terakhir itulah kita selalu memperbanyak ibadah kita. Ya, yang tarawihnya 4 rakaat jadi 20 lah rakaatnya gitu kan. Atau yang tarawih, atau yang tidak tarawih, ya paling tidak tarawih lah malam itu terakhir ya, 20 rakaatnya. Wadzalika anna Rasulullah SAW. Nah, ini ada kisah sejarah bahwasanya Rasulullah SAW jakara yauman di ashabi, tentang ucapan Rasulullah pada hari itu. Kata Rasulullah, ada arba'atun min bani Israel, ada 4 orang, arba'atun min bani Israel, ada 4 nabi di zaman Bani Israel, bi annahu Abdullah samani na'aman, yang mereka itu 4 orang nabi itu selama 80 tahun lam ya'suhu tarfata'ain, tidak pernah berbuat maksiat walaupun sekejap mata saja. Subhanallah. Ada 44 orang nabi zaman Bani Israel yang mereka itu selama 80 tahun tidak pernah berbuat maksiat. Tidak pernah berbuat maksiat. Lalu beliau menyebut wa zakara Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Hazkil. Nabi Hazkil ini mungkin banyak tidak tahu ya. Nabi Hazkil ini seorang nabi ya. Seorang nabi yang kisahnya beliau dengan doa beliau dapat menghidupkan orang mati. Suatu hari zaman Bani Israel itu kena suatu penyakit taun, sehingga beberapa kelompok dari mereka akhirnya pergi ya. Ada sekitar waktu itu ada sebuah kampung di Bani Israel itu sekitar 4.000 atau 5.000 penduduknya. Ada mengatakan 8.000 ya kalau tidak salah nih kisah tentang Nabi Hazkil ini. Tidak termasuk nabi dari 25 nabi dan rasul, tapi ada dalam hadis Nabi tentang Nabi Hazkil ini. Kemudian dari separuh dari penduduk itu akhirnya pergi ke suatu tempat, suatu lembah yang menyelamatkan mereka dari penyakit taun. Maka mereka pun bergembira, karena kegembiraan mereka, bersombong mereka, lalu Allah menurunkan 2 orang malaikat, dan malaikat berteriak. Waktu itu dengan teriakannya meninggallah orang itu. Beberapa puluhan tahun kemudian jadi tulang belulanglah tubuh mereka, meninggal tidak ada satupunnya. Waktu itu Nabi Hazkil ini lewat di sana. Nah, terkejut melihat puing-puingnya ada tapi orang matian. Lalu Hazkil berdoa ingin mengetahui bagaimana Allah membangkitkan orang mati pada hari kiamat, pada hari yaumul hisab nanti. Lalu Allah dengan doa Nabi Hazkil ini, maka bangunlah manusia itu dari dari yang tidak ada tulangnya, terkumpul lagi tulang-tulangnya yang dibawa oleh binatang-binatang, sampai terkumpul jadi satu, jadi tubuh, jadi manusia lagi seperti sedia kala. Subhanallah. Kisah Nabi Hazkil. Kemudian Nabi Yusa ini pengawal Nabi Musa dan Harun ya. Nabi Yusa ini nabi yang mengawal pengganti Nabi Musa dan Harun. Sepertinya Nabi Musa dan Harun adalah Nabi Yusa ya. Nabi Yusa Ibnu Nun ya, alaihi wassalam. Bagi mereka semoga Allah memberikan salam bagi mereka salamnya. Fa'ajaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jalika. Maka para sahabat pun kagum melihat 4 orang nabi yang tidak pernah berbuat maksiat sekejap mata pun waktu itu. Fa'atahu Jibril alaihi salam. Maka Jibril pun datang kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, ajibta anta wa ashabuka min ibadatiha ulaihim. Kamu dan sahabat-sahabatmu kagum dengan 4 orang nabi itu ya, yang bisa mereka tuh samani nasana 80 tahun lamanya, lam ya'sullah, tidak pernah berbuat maksiat tarfata'ain, sekejap pun. Faqad anjalallahu alaika khairan min jalika. Tetapi ketahuilah, Allah menurunkan kepada engkau lebih bagus daripada itu. Kemudian Jibril membacakan sumakaro alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadar dan seterusnya. Maksudnya apa ini kisah ini? Itu 80 tahun. Nih,
Lailatul Qadar itu ya, malam yang ada pada Lailatul yang peristiwanya sama dengan terjadi yang dulu, yang terjadi waktunya itu pada malam Qadar itu nilainya khairun min alfisahrin. Kalau Lailatul min alfisahrin 1000 tahun khairun min alfisahrin 1000 bulan. 1000 bulan tuh kalau dihitung-hitung berapa tahun? Sekitar 80 tahun juga ya kan? 83 tahun malah. Oh, sama kan dengan kejadian Nabi Israel itu. Subhanallah. Itu salah satu tafsir. Nah, kita percepat ya. Ada juga di dalam hadis lain, seseorang yang selalu berperang fisabilillah selama 80 tahun ya, 1000 tahun ya, alfa syahrin fisabilillahi ta'ala lam yad'u anhu, tidak pernah melepaskan senjatanya dipegang terus, berperang terus selama berapa? 1000 tahun. Maka para sahabat mendengar itu, cerita itu lebih bagus, lalu Jibril alaihissalam datang mengisahkan bahwa malam bulan ini lebih bagus daripada itu. Itu disebut wakila annahu kana ismu Sam'un, dia disebut dengan Sam'un al-Abid, seorang abid di Bani Israel. Wakila, ada juga orang mengatakan Samson ya. Ada orang mengatakan tatanazzalul malaikah, yakni ya, tanazzalu min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri, yakni turunnya yang terjadi pada habis maghrib gitu aja ya, matahari tertutup sampai fajar, entah semalaman penuh. Adapun makna warruh, tatanazzalul malaikatu warruh, ar-ruh di situ yakni Jibril alaihissalam. Makna ruh di situ, dan Allah menurunkan padanya malaikat di situ, dan ruh di situ maknanya Jibril ya. Waqala Imam Dohak, berkata Imam Dohak an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala arru ala suratil insani azimul khalqi wa huwa azimul khalqi wa huwa alladzi qala azza wa jalla wa yas'alunaka aniruh. Ujar Ibnu Abbas dari Ujar Ibnu Abbas menyampaikan kepada Dohak, ruh itu ialah yang dimaksud daripada surah Al-Insan. Wa yas'alunaka aniruh, tentang Nabi bertanya kepada engkau tentang ruh. Ruh itu apa? Apa maksud ruh itu di dalam Al-Quran itu? Yakni malaikat. Itulah malaikat Jibril. Disebut juga ar-ruh di situ berarti juga adalah yakumu ma'al malaikah soffan yaumal qiyamah, yakni malaikat yang berbaris-baris pada hari kiamat. Ar-ruh di situ maknanya. Jadi ruh itu maknanya banyak di dalam ayat itu, khusus ayat ini ya, bukan ruh yang kita mengerti selama ini. Nah, ruh pada diri kita bukan ini. Ini ruh itu banyak artinya. Ada ruh di sini adalah ruh di ayat ini adalah malaikat atau malaikat yang berbaris-baris. Ada juga mengatakan, Imam Muqatil mengatakan huwa asyraful malaikat indallahi ta'ala. Dia adalah malaikat-malaikat yang mulia, yang secara khusus pada malam itu diturunkan Allah Subhanahu, atau yang disebut orang dikenal malaikatul muqarrabun, malaikat muqarrab yang dekat dengan Allah. Kita teruskan, piha yakni fi Lailatul Qadar, maksudnya piha di dalam ayat Lailatul Qadar. Bi izni rabbihim, maksudnya bi amri rabbihim, bi izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, maksudnya adalah mereka turun itu karena urusan yang diperintahkan Allah, yaitu Allah menurunkan berkah padanya. Min kulli amrin, dari segala urusan. Di dalam ayat itu maksudnya yakni bi kulli khairin, dari segala kebajikan. Salamun hiya hatta ay salam ay salimah hatta matla'ul fajri, hatta matla'al fajri ya. Nah, di situ maksudnya at-tulu bil fathi, yakni al fajar, sampai terbit matahari. Nah, itulah diantara faidah seperti itu, sehingga Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dalam Sahih Bukhari ya Rasulullah, gerangan kalau Lailatul Qadar itu apa yang saya berdoa kepada Allah? Maka Rasulullah mengatakan, Faqur rabbik firli, maka katakan saja kepada Tuhanmu, rabbik firli, ampunilah aku. Nah,
Ampuni, minta ampun. Kalau kita sering kebanyakan Lailatul Qadar apa? Minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, macam-macam. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah, Sadatina Aisyah adalah Allah maafirli, ampuni aku ya Allah, maafirli ya Allah. Minta ampun malam itu paling bagus. Ini paling bagus sama. Kenapa? Karena hakikat amal-amal ibadah kita itu adalah untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani juga dalam kitab beliau yang lain. Karena hakikat amalan kita itu minta ampun. Jadi setiap kita ibadah sholat, ibadah sembahyang, ibadah macam-macam, hakikatnya kita itu melakukan minta ampun. Makanya ketika mayit meninggal dunia, yang disuruh kita apa? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena itulah hakikat amal. Jika ini kita dapatkan, maka 1000 tahun, berarti seumur hidup kita 1000 tahun itu kan ada umur yang lebih dari 83 kan susah mencari ya. Kita tidak maksiat, berganti dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan para muhibbin, orang-orang mencintai Allah, orang-orang yang selalu suka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian, dirahmati Allah dan dapat menemukan Lailatul Qadar. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.